Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri yadin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan hidayahnya. Sholawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan kultum kepada rekan dan rekanita yang telah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan saat ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Rekan dan rekanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa amalan puasa untuknya dan dia akan berikan balasan langsung secara berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang untuk masuk melewati pintu tersebut kecuali orang-orang yang tidak berpuasa. Khusus untuk rekanita yang sedang menjalankan puasa, apabila mana saat bulan Ramadan ini kalian mengalami haid, pastinya sangat sedih, bukan? Kenapa demikian? Karena ketika seorang wanita sudah memiliki semangat yang tinggi untuk beribadah dan memiliki ekspektasi yang besar terhadap bulan Ramadan, qadarullah ia mengalami haid, pastinya sangat sedih sekali karena tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa beribadah. Tetapi sedihnya itulah yang membuktikan keimanan dalam sanubarinya dan yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti pahala-pahala yang diberikan kepada saudarinya dalam keadaan normal. Nah, sebagai contoh, ketika seorang wanita sudah memiliki semangat 45 dalam melakukan ibadah dan khususnya pada 10 hari terakhir Ramadan, ia akan mencari Lailatul Qadar pada hari ke-21 dan ketika jam 6 kurang seperempat ia mengalami haid. Sangat terpukulkan. Kondisi inilah yang membuktikan adanya iman dan sedihnya itulah yang membawa untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedih itu penting, jangan diganti. Poin kedua, untuk kita semua, terutama untuk wanita, kita harus kembali untuk menyerapi dan meresapi apa sih tugas kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Jadi tugas kita di dunia itu adalah untuk beribadah. Dan konteks besarnya ibadah itu apa? Di sini terjadi penyempitan di benak semua orang. Mereka berpikir beribadah itu hanya sekedar sholat, puasa, berzikir. Padahal jika kita membuka buku tafsir klasik, di dalamnya terdapat terjemah dari ibadah di dalam ayat dari lisan Al-Imam Mujahid. Kata Al-Imam Mujahid, ibadah itu terdapat dalam ayat li'amrohum wa anahahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi penafsiran ayat tersebut adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintah dan aku larang. Maka dari itu kita harus mengerjakan apa itu perintah dari Allah dan kita harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke dalam konteks pembahasan kita. Ketika wanita sedang haid atau menstruasi, apakah ada atau tidak larangan yang diberikan Allah untuk mereka? Jawabannya adalah ada. Mereka dilarang sholat, dilarang berpuasa, tetapi tidak sholatnya dan tidak puasanya mereka itu karena niat untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga melakukan ibadah. Misalnya pada tanggal 21 mereka nggak puasa, tanggal 22 juga nggak puasa, hingga tanggal 30 mereka nggak puasa, tetapi karena niat menjalankan syariat Allah, maka mereka juga termasuk ibadah. Pahala, jelas ia akan mendapatkan pahala. Dari sinilah kita perlu meniatkan dan menanamkan niat. Maka dari itu tanamlah niat dari hati. Jika tidak sholat maghrib karena menjalankan syariat Allah, jika tidak menjalankan sholat isya karena syariat Allah, dan ketika sudah masuk waktu subuh tidak menjalankan puasa hari ini karena juga syariat dari Allah. Adapun ketika wanita haid malah merasa senang dan malamnya sebelum tidur ia malah berkata, "Alhamdulillah ya, hari ini aku nggak puasa."
besok bisa bangun jam 9 nih, dan siangnya bisa makan bakso. Itu sama sekali tidak akan mendapatkan pahala, karena tidak sedih dan malah justru senang. Dan niatnya hanya untuk makan bakso, bukan syariat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga, segeralah move on, artinya kerjakan lumbung pahala yang lain. Masih banyak ibadah-ibadah yang dapat kita kerjakan pada bulan mulia ini. Contohnya adalah berzikir. Zikirlah setiap pagi dan petang karena Nabi Muhammad SAW. Nabi berzikir pada segala kondisi suci maupun tidak suci. Jadi berzikirlah atau juga hafalan murojaah Al-Quran dan mendengarkan Al-Quranul Karim. Contoh yang lain adalah berinfak atau bersedekah dan menata hati untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga peluang kita dengan saudari kita yang tidak terkena haid ataupun nifas itu sama dalam mengejar predikat takwa dan sama dalam mencari Lailatul Qadar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Pak, gimana? Semangat. Masih banyak lumbung padi yang belum padi. Masih banyak lumbung padi. Luwe. Iya, gimana tadi? Rumah ya? Iya, rumah. Kan kondisi inilah yang